Oke teman-teman, kita langsung aja bahas sesuatu yang super penting. Ada pergeseran besar nih di dunia pendidikan Indonesia. Kita akan bedah bareng peraturan baru, yaitu Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026 yang bakal mengubah cara kita melihat proses belajar dan mengajar. Yuk kita mulai? Nah, coba deh kita mulai dari pertanyaan ini. Pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi justru inilah jantung dari peraturan baru ini. Jadi ini bukan lagi soal metode A atau B, tapi ini soal filosofi. Gimana sih caranya kita bisa menciptakan sebuah pengalaman belajar yang benar-benar ngena dan mengubah? Prinsip yang pertama itu berkesadaran. Maksudnya apa sih? Ini artinya pembelajaran itu harus disengaja, di mana murid itu benar-benar paham kenapa mereka belajar sesuatu. Kayak misalnya kita jelasin, belajar matematika itu bukan cuma buat lulus ujian, tapi biar nanti kita bisa ngatur keuangan pribadi. Kesadaran inilah yang bikin motivasi itu muncul dari dalam diri murid. Selanjutnya, bermakna. Nah, ini kuncinya, relevansi. Buat apa coba kita hafal rumus fisika kalau nggak bisa dipakai buat ngertiin kenapa pelangi muncul? Pembelajaran yang bermakna itu ya kayak jembatan antara ruang kelas dan dunia nyata. Jadi murid bisa langsung pakai ilmunya di kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, menggembirakan. Eits, jangan salah ya, ini bukan berarti belajar itu harus gampang terus. Menggembirakan di sini itu lebih ke menciptakan lingkungan yang positif, di mana tantangan itu jadi terasa seru, bukan menakutkan. Jadi setiap pencapaian kecil itu jadi semacam bahan bakar buat terus maju. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari filosofinya, terus kita masuk ke cara merancang pelajarannya, gimana cara menghidupkan suasana di kelas, lalu cara kita merefleksikan pengajaran, dan terakhir, kita bahas kenapa semua ini penting banget. Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Filosofi pembelajaran baru. 3 prinsip yang barusan kita obrolin, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, itu adalah fondasi dari semua perubahan yang bakal kita lihat. Terus, kenapa sih peraturannya harus ganti? Jadi, peraturan baru ini menggantikan Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022. Tujuannya simpel, yaitu untuk memastikan cara kita mendidik itu selalu nyambung sama perkembangan zaman, baik dari sisi ilmu pengetahuan, teknologi, maupun dinamika masyarakat kita sekarang. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, merancang pelajaran yang bermakna. Lupakan deh RPP sebagai tumpukan kertas yang cuma buat urusan administrasi. Standar baru ini ngajak kita buat lihat RPP itu kayak kanvasnya seorang desainer. Sebuah alat untuk merancang pengalaman belajar secara sengaja. Menurut pasal 5, setiap RPP itu sekarang minimal cuma perlu 3 komponen ini. Pertama, tujuannya apa? Kedua, gimana cara kita mencapainya? Dan ketiga, gimana kita tahu kalau tujuannya sudah tercapai? Simple, jelas, dan fokus. Ini benar-benar mengembalikan esensi perencanaan ke hal yang paling penting, dampaknya buat murid. Jadi, intinya gini, setiap elemen dalam RPP yang kita buat harus secara sadar dirancang untuk mewujudkan 3 prinsip utama tadi, bukan lagi sekedar daftar kegiatan, tapi sebuah skenario untuk menciptakan pengalaman belajar yang benar-benar transformatif. Oke, dari perencanaan di atas kertas, sekarang kita pindah ke kenyataan. Bagian ketiga, menghidupkan ruang kelas. Disinilah semua rencana itu diuji. Ini semua tentang interaksi yang dinamis antara guru dan murid. Di pasal 9 itu digambarkan dengan jelas banget suasana belajar yang ideal. Jadi bukan lagi kelas yang sunyi dan pasif ya, tapi sebuah atmosfer yang hidup, yang bisa memotivasi murid buat aktif, berkreasi, dan jadi mandiri. Karena di dalam atmosfer seperti inilah, proses belajar yang sesungguhnya itu bisa terjadi loh. Nah, ini bagian yang keren banget menurut saya. Karena ini nunjukin hubungan sebab akibat yang dirancang dengan cerdas. Coba deh kita perhatikan. Waktu guru memberikan keteladanan, murid jadi lebih gampang buat memahami. Waktu guru melakukan pendampingan, murid jadi lebih berani buat mengaplikasikan ilmunya. Dan ketika guru jadi fasilitator yang baik, murid terdorong untuk merefleksikan pengalamannya sendiri. Ini bukan kebetulan, ini adalah sebuah siklus pertumbuhan yang sangat kuat. Mari kita lanjutkan ke bagian keempat, refleksi atas pengajaran kita. Ini adalah salah satu perubahan yang paling mendasar. Penilaian itu sekarang bukan lagi cuma buat ngukur murid, tapi jadi proses refleksi buat semua pihak. Tujuannya untuk perbaikan terus-menerus. Jadi, pertanyaannya sekarang, siapa dong yang bertanggung jawab untuk memastikan proses pembelajaran ini terus jadi lebih baik? Apa cuma guru aja atau ada pihak lain yang terlibat? Jawabannya adalah kerja tim. Pasal 16 memperkenalkan sebuah ekosistem refleksi 360 derajat.
Guru memang berefleksi, tapi juga dapat masukan dari rekan sejawat, dari kepala sekolah, dan yang gak kalah penting, dari murid itu sendiri. Biar lebih jelas, tabel ini ngerangkum peran masing-masing. Refleksi diri guru itu tujuannya buat introspeksi. Umpan balik dari teman sesama guru itu buat membangun budaya saling belajar. Kepala sekolah hadir untuk membina. Dan yang paling penting, suara murid didengar untuk memberdayakan mereka biar mereka punya rasa memiliki terhadap kelasnya sendiri. Kita sampai di bagian akhir, kenapa semua ini penting? Ini bukan sekedar ganti prosedur loh, tapi ini adalah pergeseran paradigma menuju pendidikan yang lebih utuh atau holistik. Kalau harus diringkas dalam satu kalimat, ya ini dia esensinya. Kita bergerak dari sekedar memberi instruksi menjadi fasilitator. Dari cuma menguji menjadi berefleksi untuk membangun. Dan dari fokus pada proses administratif ke tujuan pembelajaran yang sejati. Dan yang menyatukan ini semua, angka 1. Sekarang, hanya ada satu standar proses yang terpadu untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari PAUD sampai SMA dan SMK. Ini menciptakan sebuah alur visi pendidikan yang nyambung dan utuh untuk setiap anak Indonesia. Kutipan yang diadaptasi dari pasal 3 ini benar-benar merangkum semuanya dengan indah. Pendidikan itu bukan lagi cuma soal olah pikir, tapi tentang mengembangkan manusia seutuhnya, pikiran, hati, perasaan, dan juga raganya. Sebagai penutup, saya mau mengajak Anda semua untuk berefleksi sejenak. Peraturan ini adalah kerangkanya, tapi yang memberinya nyawa adalah kita semua. Jadi, siapapun Anda, entah itu pendidik, orang tua, atau bahkan murid, pertanyaannya sekarang bukan lagi apa itu pembelajaran yang menggembirakan, tapi bagaimana Anda akan menghidupkan semangat itu di lingkungan Anda sendiri mulai hari ini.